Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ibadah online. Adik-adik dipersilahkan untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya masing-masing. Sebelum kita mengawali ibadah ini, mari kita mengambil saat teduh masing-masing. Adik-adik, mari berdiri, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 1, marilah bernyanyi puji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah ya Tuhan Yesus, walaupun lewat online Tuhan, tapi Tuhan kiranya Engkau yang membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 131 ayat 1-3. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sebentar akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama berdoa, kita mau siapkan dulu bacaan Alkitabnya. Terambil dari kitab Hagai. Hagai pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ke-7. Hagai pasal 1, ayat 1 sampai dengan 7. Sudah ketemu semua adik-adik? Biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan, di mana hari Minggu pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul di ibadah online, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya kami boleh mengerti, terlebih kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari kami dimanapun kami berada. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik kakak undang berdiri. Mari kita membaca bersama-sama. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari Minggu ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kitab ketiga terakhir Perjanjian Lama. Seperti yang tadi sudah kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7 ini bercerita tentang apa sih Kak? Bercerita tentang ajakan untuk membangun kembali bait suci seperti judul perikop yang kita baca bersama-sama tadi adik-adik. Nah, terus apa sih yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Hagai dalam pasal 1 sampai ayat 1 sampai 7 ini? Di sini kan Nabi Hagai mendapat pesan langsung dari Tuhan bahwa pesan itu harus disampaikan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, dalam pembacaan tadi itu Nabi Hagai menulis pesan untuk bangsa Israel pada saat itu yang baru pulang dari pembuangan di Babel, yang kembali lagi ke Yerusalem untuk kembali membangun bait suci yang runtuh. Bait suci yang awal mulanya dibangun oleh seorang raja siapa adik-adik? Ya, Raja Salomo ya adik-adik, yang pada saat itu runtuh karena serangan bangsa Babel. Dan ketika kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, bangsa Israel itu mengabaikan untuk membangun bait suci kembali. Mereka di sini dibilang di ayat 2 yang sama-sama tadi kita baca adik-adik, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, di ayat yang kedua ini dibilang bahwa belum tiba kok waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan menurut bangsa Israel pada saat itu. Tapi dibilang di ayat 3, mari kita baca lagi, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik,
sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan, dibilang di situ bahwa bangsa Israel udah menempati rumahnya masing-masing nih, yang udah dibangun, udah dipapani dengan baik, tapi masa sih membiarkan begitu saja bait suci rumah Tuhan yang masih tetap reruntuhan gitu, terbengkalai, nggak dibangun-bangun gitu adik-adik. Nah, melalui Nabi Hagai, Tuhan ingin berpesan untuk bangsa Israel kembali bangun lagi gitu, kembali bangun lagi bait suci yang sudah pernah runtuh itu adik-adik. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarannya di pasal 1 ayat 1 sampai 7 ini adik-adik. Nah, terus ketika kita lihat nih di ayat yang ke-4 tadi kita udah sama-sama baca ya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Nah, ketika mereka menempati rumahnya masing-masing dan membiarkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan, apa yang terjadi adik-adik? Di ayat yang kelima kita bisa sama-sama baca, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Karena mereka membiarkan rumah Tuhan tetap runtuh, di ayat yang kelima tuh dibilang, perhatikanlah keadaanmu. Di ayat 6-nya, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi ketika mereka tidak mendahulukan untuk membangun rumah Tuhan, bait suci yang sudah runtuh itu, perhatikanlah keadaanmu gitu. Pada saat itu bangsa Israel berusaha keras tapi hasilnya sedikit gitu ya, sia-sia semua yang mereka lakukan. Mereka makan tapi mereka nggak sampai kenyang, mereka minum tapi mereka nggak sampai puas, mereka berpakaian tapi mereka tetap kedinginan gitu ya, istilahnya seperti itu adik-adik ya. Ketika semua yang dikerjakan itu jadinya sia-sia, tidak menjadi berkat buat bangsa Israel sendiri adik-adik. Makanya di ayat yang ke-7 kembali ditegaskan lagi, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu gitu. Jadi Tuhan meminta melalui Nabi Hagai diingatkan kembali bangsa Israel untuk bangun kembali bait suci. Nah, terus Kak, apa sih yang boleh atau yang bisa kita pelajari dari bacaan hari ini? Yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu adik-adik, kita sebagai teruna-teruni, kita juga harus turut serta dalam membangun gedung gereja ya adik-adik, baik itu gedung secara bangunan, secara fisik, ataupun secara orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebagai teruna-teruni, Tuhan pengen bahwa teruna-teruna GPIB turut serta dalam pembangunan gereja, baik itu secara fisik maupun terlebih kepada pembangunan rohani orang-orang di dalamnya gitu. Tuhan pengen kita semua di sini membangun hubungan dengan Tuhan gitu ya. Ketika Tuhan Yesus bilang ke bangsa Israel, ayo bangun lagi bait suci yang sudah runtuh, itu juga sama-sama mengingatkan kita, ayo bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Mungkin sebelum-sebelumnya di saat sebelum pandemi, hubungan kita dengan Tuhan tidak terlalu intens gitu, kita disibukkan oleh banyak hal ya adik-adik. Kita mungkin sibuk main dengan teman-teman, kita sibuk jalan-jalan, tapi kita tidak punya waktu pribadi yang intim dengan Tuhan. Nah, di saat seperti ini, di saat pandemi ini, Tuhan mau ingatkan kembali sama kita, kakak-kakak dan adik-adik semua, bahwa milikilah waktu pribadi dengan Tuhan gitu adik-adik. Punya jam khusus untuk mengenal lebih lagi dengan Tuhan gitu ya. Caranya gimana adik-adik? Caranya berdoa, punya jam khusus doa, punya jam khusus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan selain merenungkan firman Tuhan, kita juga mau belajar sama-sama untuk apa sih yang mau Tuhan kita mau sama-sama belajar tahu apa sih yang mau Tuhan sampaikan untuk kita dari firman Tuhan yang kita baca ya adik-adik. Jadi kenapa kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan? Kenapa kita harus punya waktu khusus untuk membaca firman Tuhan dan berdoa adik-adik? Karena semakin kita mengenal Tuhan, karena semakin kita
tahu isi firman Tuhan, kita semakin tahu nih apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, apa sih yang mau Tuhan kita kerjakan di dalam keseharian harian kita adik-adik. Seperti bangsa Israel tidak tahu saat itu maunya Tuhan apa gitu kan, sampai akhirnya dipesankan oleh Nabi Hagai bahwa Tuhan tuh maunya ini loh, kamu semua bangun bait suci. Nah seperti itu pula kita pada saat ini adik-adik, kalau kita tidak punya waktu khusus untuk Tuhan, waktu khusus untuk membaca firman Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan nggak tahu nih apa sih maksud Tuhan yang Tuhan pengen untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita itu adik-adik. Nah oleh karena itu ketika Tuhan bilang membangun bait suci secara fisik namun juga secara orang-orang di dalamnya, yaitu ketika orang-orang di dalamnya harus dibangun secara pengenalan akan Tuhan, salah satunya dengan membaca firman Tuhan, berdoa, seperti itu adik-adik. Nah sama halnya ketika adik-adik punya orang tua, punya saudara, punya adik kakak, ketika adik-adik jarang sharing, jarang cerita, jarang curhat, jarang ngobrol, adik-adik juga nggak bakalan kenal kan, nggak bakalan tahu maunya orang tua kita tuh apa, kesukaan adik kita tuh apa, atau kesukaan kakak kita tuh apa. Pasti sulit untuk mengetahui itu. Tapi kalau kita sering ngobrol, kita sering cerita, kita sering curhat, kita sering sharing, lama-kelamaan kita akan tahu gitu, apa sih maunya orang tua kita untuk kita gitu, apa sih maunya kesukaan kakak atau adik kita di rumah itu apa sih gitu kan, yang nggak sukanya apa, yang sukanya apa. Sama ketika kita membangun, menjalin hubungan, punya waktu khusus untuk Tuhan, kita akan semakin tahu apa sih yang mau Tuhan lakukan untuk kita di dalam kehidupan kita saat ini gitu adik-adik. Seperti itu. Nah kenapa kita harus punya waktu khusus juga, kita mau baca sama-sama di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita mau baca bareng-bareng Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Di sini dibilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah adik-adik, di ayat ini kita mau sama-sama ditegur ya adik-adik, bahwa bukan orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan gitu yang akan masuk kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga gitu. Jadi bukan cuman kita manggil Tuhan, Tuhan saja gitu, status kita manggil Tuhan, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan sifat Tuhan Yesus gitu. Bukan di sini dibilang kan di ayat yang kedua, tapi aku sudah bernubuat demi namamu Tuhan, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Dan di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, di sini kita mau diingatkan sama-sama, bukan kita yang memanggil nama Tuhan, Tuhan, atau bukan kita yang pelayanan, bukan kita yang bisa mengusir setan, bukan kita yang bisa mengadakan mukjizat-mukjizat yang spektakuler, bukan kita yang bisa bernubuat demi nama Tuhan, tapi dibilang di ayat 23, aku gak kenal kamu gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai kita pelayanan, jangan sampai kita aktif di gereja, jangan sampai kita bikin hal-hal yang spektakuler tapi kita tidak dikenal oleh Bapa, tapi Bapa tidak mengenal kita karena kita tidak punya hubungan yang dekat, karena kita tidak melekat pada Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan justru Tuhan gak tahu kamu siapa gitu kan. Jangan sampai sia-sia seperti itu adik-adik. Makanya kita harus punya waktu khusus, kita harus punya kedekatan sama Tuhan. Jangan sampai di akhir zaman nanti Tuhan bilang, saya gak kenal kamu.
Jangan sampai kejadian seperti itu adik-adik ya. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan dimanapun gitu ya, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, bukan saja belajar untuk menyampaikan firman Tuhan untuk orang banyak, tapi dia tidak mengenal secara pribadi dengan Tuhan gitu. Jangan sampai seperti itu. Justru dia harus mengenal pribadi, dekat dulu dengan Tuhan, baru dia bisa menyampaikan firman Tuhan untuk orang banyak. Nah, jangan sampai ngeri banget kan ya di ayat 22 ini dibilang, aku udah ngelakuin mukjizat Tuhan, aku udah mengusir setan, aku udah pelayanan, apa segala macam, tapi di ayat 23 dibilang, aku gak kenal kamu. Jangan sampai kayak gitu adik-adik. Makanya kita harus punya waktu khusus sama Tuhan, kita harus kenal Tuhan lebih lagi, kita harus melekat pada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak yang Bapak mau gitu. Jangan sampai seperti bangsa Israel juga, dia cuma pengennya bangun rumah sendiri tapi tidak membangun rumah Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Tapi ketika kita sudah melekat sama Tuhan, ketika kita sudah punya waktu doa khusus sama Tuhan, ketika kita sudah punya jam doa khusus, baca firman Tuhan lebih lagi, kita semakin tahu apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita untuk kita lakukan. Dan akhirnya kita bisa taat gitu, kita bisa taat bukan cuma tadi status yang bilang Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tapi dia tidak melakukan kehendakku, kata Tuhan gitu ya. Bukan orang-orang seperti itu, tapi orang-orang yang melakukan kehendakku gitu. Jadi miliki hubungan khusus, waktu pribadi dengan Tuhan, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan pengen untuk kita lakukan ya adik-adik. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau gitu, bukan yang kita mau gitu ya adik-adik. Kakak mau bagikan lagi di Yohanes 4 ayat 34. Di Yohanes 4 ayat 34 adik-adik, di sini dibilang, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di sini Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, melakukan kehendak Tuhan Yesus, melakukan kehendak Tuhan itu menjadi makanan kita sehari-hari ya, adik-adik dimanapun kita berada. Menjadi bukan hal yang asing lagi, tapi udah jadi buat kita jadi makanan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan suatu hal yang aneh lagi untuk melakukan kehendak Tuhan dimanapun kita berada dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di sini dibilang bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau gitu, bukan yang dirinya mau aja ya adik-adik. Nah, dari sini kita mau belajar bareng-bareng untuk pertama punya waktu khusus sama Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan, punya jam doa, punya jam baca firman Tuhan, sehingga kita boleh tahu apa kehendak yang Tuhan pengen kita lakukan, sehingga kita boleh taat, sehingga kita dalam sehari-hari ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari, makanan kita itu adalah melaksanakan, mengerjakan apa yang kehendak Tuhan mau, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, karena di Matius 4 ayat 4 itu dibilang, Matius 4 ayat 4 adik-adik, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia hidup bukan dari roti aja, bukan dari makanan aja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan dari makanan aja, bukan dari minuman aja manusia hidup, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ketika Tuhan berfirman, kita mau melakukan itu enggak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Tuhan berfirman apa, kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan enggak di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama terus belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Setiap hari berproses, setiap hari belajar, setiap hari semakin kenal Tuhan lagi, setiap hari untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kami belajar mau semakin mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau belajar semakin dekat dengan Engkau lagi. Dan kami mau semakin tahu apa yang Tuhan pengen kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan kami mau taat akan segala firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu menjalankan itu semua ya Bapa. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari NKB 34, Setiamu Tuhan tiada bertara. Jadi kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam doa syafaat ini, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami ya Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang boleh mereka ambil itu semua berasal daripada Tuhan, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang terbaik yang boleh terjadi ya Bapa. Kami rindu berdoa agar COVID-19 ini juga cepat berlalu ya Bapa dari bangsa ini. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB ya Tuhan, terkhusus GPIB Sejahtera ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap pendeta yang ada ya Tuhan, Bapak Pendeta Edi Meyer, Bapak Pendeta Mamangkei, Ibu Pendeta Yvonne, di dalam setiap pelayanan mereka, di dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan sertai ya Tuhan. Biarkan hal damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa buat adik-adik teruna kami ya Tuhan di dalam masa studi mereka, di dalam mereka belajar, baik itu yang di SMP ataupun di SMA. Tuhan Yesus memberikan kepintaran bagi adik-adik kami dalam menjalankan setiap studinya, dalam setiap pekerjaan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah ya Tuhan, maupun dalam mengerjakan soal-soal ujian, soal-soal ulangan. Tuhan yang mau memberikan kepintaran, kepandaian yang berasal daripada Engkau. Tuhan, kami rindu berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan mau sertai ya Tuhan, biarkan berkat-berkat Tuhan melimpah atasnya ya Tuhan Yesus. Tuhan sertai dalam kesehatan orang tua kami ya Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk pelayanan teruna ya Tuhan, bagi pengurus dan pelayannya ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam
studinya, dalam pelayanan mereka ya Bapa, dimanapun mereka beraktivitas Tuhan sertai ya Tuhan, sehingga apa yang boleh mereka kerjakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu juga berdoa bagi adik-adik teruna kami ataupun ada orang tua yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan ya Tuhan, Tuhan mau jauhkan dari seluruh sakit penyakit ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, marilah kita pulang di dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap bagian firman Allah yang saat ini kita dengar. Ia menempatkan kita di sini agar kita juga dapat menjadi berkat untuk kebaikan bersama. Mari kita berdiri dan kembali memuji Dia. Adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah online, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan ya Tuhan. Tuhan, ketika kami akan beraktivitas kembali keesokan hari-hari selanjutnya, kiranya firman Tuhan tetap melekat dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh diingatkan kembali untuk setia melakukan apa yang Tuhan firmankan, setia melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan.
Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.